Selamat pagi anak-anak hebat Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Om Swastiastu. Om. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bagus. Ya, bagus sekali ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan mengawali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Nah, pada ketua kelas, mohon pimpin teman-temannya untuk melakukan kegiatan doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih yang ini. Kita lanjutkan juga pimpin temannya untuk tepuk P3K. Baik, Anggreni pimpin temannya untuk tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kurang semangat, kurang semangat. Ya, lebih keras, lebih semangat. Kita ulang. Ya, Anggreni pimpin temannya biar lebih semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, baik ya. Pagi-pagi jangan lesu ya, harus semangat seperti itu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kalian untuk tetap menerapkan 5M. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Baik, kita akan mulai bernyanyi ya. Semuanya ikuti. Indonesia tanah airku, tanah tumpah, aku berdiri jadi hidup padanya untuk ingin ya raya Indonesia Raya. Baik, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Nah, sebelum kita berangkat ke materi, Pak Guru ingin bertanya kepada anak-anak yang bisa nanti raise hand dulu seperti itu ya. Klik tombol tangannya, baru nanti setelah Pak Guru tunjuk baru berbicara ya, supaya tertib pikon kita hari ini ya. Baik anak-anak, siapa di sini yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Nah, materinya apa? Ayo. Ayo yang bisa angkat tangannya. Ya, doa ayo. Tentang peristiwa kekeringan. Peristiwa kekeringan. Lagi. Ayo, yang lain. Ya, Agus. Tentang hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan, bagus.
Dinda. Tentang peristiwa kekeringan atau kurang air. Peristiwa kekeringan dan kurang air. Bagus. Ada lagi. Kita juga mempelajari teks Masih. Ya, teks proklamasi ya. Nah, karena anak-anak sudah mengingat pembelajaran kita minggu lalu, hari ini kita akan ke materi baru anak-anak. Nah, kita sudah melangkah di tema 3. Subtema 1 ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Pak Guru akan bagi screen sekarang. Biar anak-anak tahu pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti melalui membaca teks penemuan listrik dalam PowerPoint yang dibagikan di WhatsApp. Nah, anak-anak nanti mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan benar. Yang kedua, di sini setelah membaca teks penemuan listrik, nanti dalam LKPD seperti itu yang dibagikan di grup WhatsApp, nanti anak-anak dapat mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dan dalam bentuk peta pikiran dengan tepat seperti itu. Nah, yang ketiga, nanti anak-anak dengan mencermati video melalui Google Meet, nanti anak-anak mampu menganalisis komponen-komponen listrik serta fungsi dari komponen tersebut. Nah, nanti yang berikutnya, melalui video yang Bapak bagikan nanti, anak-anak dapat menganalisis rangkaian listrik seri dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, melalui pengerjaan KPD, nanti anak-anak dapat membuat satu rangkaian listrik seri bersama kelompoknya dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, itu anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Pak Guru ada sebuah gambar. Nah, siapa di sini yang bisa angkat tangan? Siapa nama tokoh pada gambar ini? Siapa nama tokoh pada gambar ini? Ayo angkat tangan. Dewayu? Michael Faraday. Michael Faraday. Bagus. Nah, apakah teman-teman yang lain sependapat bahwa tokoh ini bernama Michael Faraday? Iya? Baik, kita lihat ya apakah benar tokoh ini bernama Michael Faraday. Kita buka ya. 1, 2, 3. Iya, benar sekali anak-anak. Jadi tokoh ini bernama Michael Faraday. Nah, tokoh ini adalah penemu arus listrik. Ya. Nah, sekarang anak-anak kan sudah Bapak berikan materi ajar kemarin ya. Nah, di sana ada Michael Faraday itu ada teks eksplanasinya. Sekarang kita buka ya. Pak Guru buka teks eksplanasi tentang Michael Faraday ini. Nah, sebelum kita melihat teks eksplanasi dari Michael Faraday ini, menurut kalian apa ya manfaat dari penemuan yang ditemukan oleh Michael Faraday ini bagi kita manusia? Apa manfaatnya? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Dia menemukan apa? Terus apa manfaatnya untuk kita manusia? Ya, Gading. Untuk penerangan kehidupan sehari-hari. Untuk penerangan hidup sehari-hari, betul ya. Nah, karena Michael Faraday ini menemukan arus listrik, jadi kita bisa menghidupkan lampu. Nah, selain lampu sebagai penerangan, apalagi yang bisa kita manfaatkan dari penemuan Michael Faraday ini? Baik, Dewayu. Bisa menghidupkan magicom. Magicom. Lagi. Dan alat-alat rumah tangga. Iya, alat-alat rumah tangga lainnya. Nah, baik. Kita akan membaca teks dari Michael Faraday ini ya. Nah, jadi ada teks yang menceritakan tentang Michael Faraday. Nanti Pak Guru minta satu siswa untuk membantu Pak Guru membaca tiap paragraf dari teks tersebut ya. Inilah materi ajar yang Pak Guru bagikan kemarin pada anak-anak.
ya. Nah, di sini kita ada teks eksplanasi tentang judulnya itu listrik mengubah wajah dunia. Nah, kepada anak-anak, siapa yang mau membantu Pak Guru untuk membaca paragraf pertama dari teks listrik mengubah wajah dunia? Angkat tangannya. Ayo, siapa yang mau bantu Pak Guru untuk membaca paragraf pertama? Angkat tangannya. Oke, Gading. Gading baca paragraf pertama. Listrik mengubah wajah dunia. Keras ya. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir di tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang Elektromagnetik ya. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Ya. Sekarang paragraf kedua dari sini sampai sini. Siapa yang mau bantu Pak Guru tadi? Agus ya. Agus angkat tangan ya. Agus. Dari mana, Pak? Dari arus listrik sampai memerlukan. Arus listrik adalah gelombang elektronik, yaitu gelombang yang dapat Elektromagnetik. merambat. Ulang ya, ulang. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, nah, bukan elektronik. Elektromagnetik yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut dialurkan melalui jaringan listrik. Tenaga tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu menerima arus listrik kemudian dialurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang melakukan. Bukan, yang memerlukan ya. Ya, terima kasih Agus. Untuk paragraf 2 sudah dibaca oleh Agus dan anak-anak sudah mendengarkan. Baik, untuk paragraf ketiga, siapa yang mau bantu Pak Guru untuk membaca? Oke, Dewayu. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik. Tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar
dan rangkaian paralel disusun berderet. Baik, terima kasih Diwayu. Dan yang terakhir, siapa mau bantu Pak Guru untuk membaca teks dari paragraf keempat dan kelima? Oke, angkat tangannya. Oke, Dede. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun Demikian. kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah membaca teks yang berjudul Listrik Mengubah Wajah Dunia, seperti itu ya. Nah, dari teks tersebut sudah dibantu tadi dibaca oleh Gading, Agus, Dewayu, dan Dede. Pak Guru pengen bertanya pada anak-anak. Tadi dijelaskan dalam teks tersebut bahwa ada satu rangkaian listrik seri sederhana yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya digunakan pada alat apa tadi itu? Ada yang masih ingat? Apa? Ya, Gading? Senter. Lampu dan senter. Ya, lampu dan senter. Ya, anak-anak, bagus sekali. Nah, sebelum Pak Guru beranjak ke materi selanjutnya, Pak Guru akan memberikan bekal materi pada anak-anak. Nah, nanti bekal materi ini yang Pak Guru jelaskan nanti akan anak-anak gunakan dalam mengerjakan LKPD nantinya ya. Baik, Pak Guru share screen lagi. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah membaca teks penemuan listrik dari Michael Faraday. Nah, dari sana anak-anak bisa pahami bahwa teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Nah, sekarang ini Pak Guru jelaskan, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan logis dari beberapa proses yang menerangkan atau menjelaskan bagaimana suatu fenomena alam maupun sosial itu terjadi. Jadi ada proses di sana. Nah, teks eksplanasi di sini struktur teks eksplanasi tersebut yaitu yang pertama adanya pernyataan umum, yang kedua adanya deretan penjelas, yang ketiga adanya interpretasi. Pernyataan umum berisi tentang informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Nah, tadi kan sudah anak-anak lihat pada paragraf 1 ada informasi singkat. Nah, mungkin tentang biografinya dari Michael Faraday, terus apa yang dia temukan, seperti itu. Nah, pada deretan penjelasnya berisi urutan uraian yang menjelaskan tentang peristiwa terjadinya. Nah, sudah dijelaskan tadi juga, Faraday ini berasal dari mana, terus mengapa dia bisa sampai menemukan listrik. Nah, itu ada prosesnya anak-anak. Dan yang terakhir, pada interpretasi berisi pendapat singkat penulis tentang peristiwa yang terjadi. Nah, di sini pada paragraf terakhir anak-anak tadi membaca seperti itu ya temannya, bahwa walaupun sudah ada listrik bisa kita manfaatkan. Nah, lebih bijaksana apabila kita memanfaatkannya dengan baik, tidak sesuka hati. Jadi kalau misalnya listriknya tidak terpakai atau lampunya tidak terpakai, itu kita matikan lampunya ya, agar tidak terbuang sia-sia seperti itu. Nanti bayar listriknya mahal. Nah,
dari teks eksplanasi tersebut kita sudah membahas listrik anak-anak. Nah, hubungannya erat sekali ya. Sekarang Pak Guru menjelaskan salah satu rangkaian listrik yang akan kita pelajari nanti. Ya. Nah, salah satu rangkaian listrik akan kita pelajari nanti dan kita coba buat rangkaiannya adalah rangkaian listrik seri. Nah, sebelum anak-anak membuat nanti bersama teman-temannya, Pak Guru jelaskan sebentar ya. Nah, pada rangkaian-rangkaian listrik yang nanti kita akan buat, itu ada komponen-komponen sederhana, anak-anak. Nah, komponen sederhana dari rangkaian listrik atau komponen listrik tersebut ada yang namanya baterai. Nah, baterai ini fungsinya adalah menyuplai. Nah, kalau tidak ada baterai, tidak ada suplai listrik yang bisa menghidupkan lampu nantinya. Ya. Terus kedua, itu ada saklar. Nah, di sini saklar itu fungsinya untuk mematikan atau menghidupkan rangkaian listrik yang anak-anak buat nanti. Terus kabel, nah kabel ini untuk menghubungkan dari supply kepada lampu. Dan yang terakhir lampu. Lampu ini adalah benda yang digunakan untuk membuktikan bahwa apakah ada arus listrik yang berjalan di kabel melalui baterai ini atau tidak. Nah, jadi hidup atau tidaknya rangkaian listrik inilah yang membuktikan bahwa adanya arus listrik atau tidak. Ya. Terus, nah, rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri ini yang akan kita buat hari ini. Rangkaian listrik seri ini, itu lampunya itu berjejer anak-anak. Itu bisa menggunakan 1 lampu, 2 lampu, atau 3 lampu. Tapi dia hanya terhubung pada satu aliran kabel seperti itu. Rangkaian listrik seri ini lampunya terang. Tapi untuk urusan daya itu boros anak-anak. Nah, jadi baterai kalian akan cepat habis kalau membuat rangkaian listrik seri seperti ini. Karena lampunya itu full mendapat suplai daya dari baterai. Karena dia hanya mengalir pada satu aliran kabel. Tempatnya berjejer dan gambarnya bisa anak-anak lihat layar seperti ini. Nah, baik. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan teks eksplanasi. Terus juga sudah ada rangkaian listrik dan lain-lain. Nah, Pak Guru pengen bertanya di sini. Siapa yang pernah membantu orang tuanya dalam memasang rangkaian listrik di rumahnya? Ada yang pernah? Pernah. Siapa yang pernah? Anggreni? Ya, Anggreni pernah? Pernah. Pernah. Nah, di rumah Anggreni, di kamarnya ada berapa lampu, Anggreni? 1. 1. Nah, di rumah Anggreni ada 1 lampu di kamarnya. Berarti dia menggunakan rangkaian listrik seri ya, karena dia hanya menghubungkan 1 lampu. Nah, di sini siapa di rumahnya di kamarnya ada lebih daripada 1 lampu? Atau ya, Dewayu? Ada berapa lampu? 3. 3. Nah, Dewayu di kamarnya ada 3 lampu. Menggunakan 1 saklar atau tidak? Berapa saklarnya? 3. Nah, berarti rangkaian listriknya rangkaian listrik seri ya. Nah, itu perbedaannya anak-anak. Nanti di pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari juga rangkaian listrik paralel. Nah, hari ini kita fokus ke rangkaian listrik seri ya. Kita lanjut lagi di pembelajaran kita hari ini. Baik. Nah, anak-anak sudah menyediakan alat-alat yang Pak Guru tugaskan kemarin? Sudah, Pak. Bagus. Nah, alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian listrik nanti sudah Pak Guru tugaskan sebelumnya. Itu boleh pakai kardus atau papan. Terus lampu ini lampu senter ya yang kecil-kecil. Terus ada saklar, terus kabel dan baterai ya. Jadi alat-alat ini kalian siapkan untuk nanti pengerjaan LKPD bersama teman-temannya ya. Nah, sebelum
anak-anak mengerjakan atau melakukan praktikum bersama teman-temannya, Pak Guru akan memutarkan satu buah video cara merangkai rangkaian listrik seperti itu. Ya, di sini rangkaian listrik seri. Nah, anak bisa menonton videonya. Apa kalian tahu bagaimana membuat rangkaian listrik sederhana? Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu yuk. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan pertama adalah kardus, kabel kurang lebih 2 meter, 2 batu batai, lalu ada selotip hitam dan selotip putih, gunting, lalu ada lampu, dan beserta dudukannya. Lalu yang terakhir ada saklar. Ayo sekarang kita mulai membuat rangkaian listrik sederhana. Pertama siapkan kardus, lalu kabel. Nah, kalian harus melepas karet yang ada pada ujung kabel seperti ini. Caranya gampang anak-anak, jadi kalian hanya perlu menggunting namun tidak sampai putus. Nah, setelah terbuka, kalian langsung bisa membuka ujung kabel listrik. Kalian bisa menggunakan alat bantu seperti cutter. Dan harap berhati-hati untuk membuka ujung kabel listrik ini ya. Kalian bisa dibantu oleh orang tua kalian atau kakak kalian. Nah, sampai seperti ini. Kalian bisa lihat ujung kabelnya terbuka. Setelah itu, kalian harus mempersiapkan baterai. Ingat, baterai itu harus menyatu antara kutub negatif dan kutub positif. Kalian bisa merekatkan kedua baterai menggunakan selotip, dan yang terpenting adalah selotipnya harus kuat. Jadi baterai satu dan baterai yang lainnya tidak akan terbuka kembali. Karena jika terbuka, maka lampu bohlam tidak akan menyala karena tidak ada arus listriknya. Jadi kalian harus merekatkannya dengan sangat erat. Anak-anak, percobaan ya, untuk video yang pertama sekian, dan kabel satu dengan kabel hubungkan kabel dengan sakut. Pasti kabel dengan, karena kalian kedua-duanya, dan jika salah satu kita lepas, maka lampu yang satunya akan padam. Nah, di sini kalian bisa mengamati percobaan ini. Hasilnya, percobaan ini berhasil. Dan kalian harus tahu jika salah satu kekurangan dari rangkaian listrik adalah lampunya sedikit lebih padam. Dan menonton video selanjutnya. Baik anak-anak. Nah, apakah sudah semua menonton video yang Pak Guru berikan tadi? Sudah. Baik. Nah, karena anak-anak sudah menonton video dan materi yang Pak Guru berikan tadi, hari ini Pak Guru akan memberikan waktu 45 menit
untuk berdiskusi dengan kelompoknya, ya, untuk mengerjakan LKPD dan percobaan merangkai rangkaian listrik seri. Nah, ada pada tugasnya di LKPD seperti itu. Anak-anak sudah dibagi kelompok kan? Sudah, Kak. Ya, bagus. Nah, sekarang kalian bisa off kamera seperti itu dan matikan suaranya dan lakukanlah diskusi dengan teman-temannya. Pak Guru akan pantau anak-anak lewat WhatsApp ya. Nanti lihat WhatsApp-nya sebentar seperti itu ya. Kita akan kembali 40 menit lagi untuk membahas hasil diskusi dari LKPD dan pembuktian rangkaian listrik yang anak-anak sudah buat. Ya, apakah nanti lampunya berhasil menyala atau tidak. Ya, kita kembali 45 menit lagi. Anak ya. Selamat datang anak-anak kembali di pembelajaran kita hari ini. Ya, nah anak-anak, tadi anak-anak sudah melakukan kegiatan diskusi bersama teman-temannya. Apakah diskusinya mengasihkan? Ya, jawab, buka mic-nya. Asik. Nah, bagus sekali. Nah, karena sudah melakukan kegiatan diskusi, kalian pasti cukup lelah seperti itu ya. Pak Guru akan ada ice breaking dulu ya, ada sebuah permainan. Nah, ini yang biasanya kalian tunggu-tunggu ya. Oke, kita akan melakukan permainan tebak warna seperti itu. Nah, Pak Guru akan membagikan screen. Sekarang semuanya, anak-anak semuanya hidupkan mic-nya. Tugas anak-anak, sekarang timnya itu tugas anak-anak hanya menyebutkan warnanya saja ya, dengan cepat seperti itu. Ya, Pak. Ingat, warnanya, bukan tulisannya, warnanya ya. Ya. Baik, kita mulai ya. Pertama, ini warna apa? Ini warna apa? Hijau. Ini warna apa? Yang Pak Guru tunjuk. Hijau. Ini yang Pak Guru tunjuk di kursor apa warnanya? Merah. Merah. Ini. Coklat. Ini. Ini. Ini warna Bu? Ini. Hijau. Ini bawah. Kuning. Biru. Oke. Sekarang ini warna apa? Putih. Ini. Hitam. Ini. Hijau. Ini. Merah. Ini. Biru. Ini. Kuning. Ini. Hijau. Ini. Biru. Siapa bilang putih itu? Ini. Merah. Kuning. Ini siapa bilang merah? Itu kuning. Ini. Hijau. Nah, ini. Biru. Ini. Putih. Ini. Merah. Ini. Hijau. Baik. Ya. Ternyata masih ada yang tadi konsentrasinya kurang ya. Harusnya warnanya merah dibilang. Nah. Baik, anak lagi. Ya. Nah, cukup ya. Tadi sudah lumayan untuk merefresh seperti itu ya. Sekarang permainan yang kedua itu permainan tangan. Ya, permainan tangan. Nah, jadi Pak Guru akan contohkan permainan tangannya. Nah, siapa di sini yang konsentrasinya masih bagus seperti itu saat pembelajaran, nanti anak-anak pasti bisa melakukannya ya. Nah, tangannya seperti ini. Jadi gini, Pak Guru matiin dulu gini backgroundnya ya, sebentar saja.
Ya. Jadi seperti ini. Coba tiru Pak Guru. Ya, tangannya ini fis, di sini nembak. Nah, nanti dipercepat. Hitungan 1 langsung berbalik menjadi seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita coba satu. Siapa yang mau coba ini? Mungkin Windri. Nah, Windri, coba. Pak Guru hitung ya. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Gagal ya. Kita coba. Siapa mau nyoba ini? Siapa mau nyoba? Oke, Agus. Yuk, keluarkan tangannya. Pak Guru hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gagal. Agus juga gagal ya. Ada yang mau nyoba lagi? Oke, sebenarnya. Oke, Gading mau coba. Oke, keluarkan tangannya. Tunjukkan. Oke. Pak Guru hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Oke, tepuk tangan. Oke. Gading konsentrasinya masih bagus ya. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, sudah cukup ya. Kita lanjutkan ke pembelajaran kita hari ini. Nah, baik. Sekarang kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi LKPD-nya. Kepada kelompok 1, siapa yang akan mewakili? Kelompok 1? Dewayu. Oke, Dewayu sekarang bisa buka mic-nya dan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bisa diambil dulu LKPD-nya. Yang ini, Pak? Iya. Lembar kerja peserta didik. Silakan dibaca hasil presentasinya. Bukanya dilihatin Dewayu. Ya. Bagus. Oke. 1. Apa topik masalah yang disampaikan oleh penulis? Masalah yang disampaikan oleh penulis adalah tentang listrik. Baik. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. Ya. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik dalam rumah. Apa yang terjadi dengan arus listrik jika di rumah kelas? Jelaskan secara berurutan. Rangkaian kabel tersebut berada di atas pintu tempat satu dudukan satu untuk kabel dan tempat. Apa manfaat arus listrik sampai ke setiap rumah warga? Untuk menghidupkan telepon, setrika, dan lain-lain. Apa perbedaan rangkaian titik seri dan paralel? Dalam rangkaian seri arus bersama mengalir melalui semua komponen. Paralel jumlah arus yang berbeda. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Silakan dengan cepat. Tiada yang terlalu indah untuk menjadi kehidupan. Ya.
Bagus Dewayu. Nah, tepuk tangan kepada yang lain. Nah, karena Dewayu sudah memaparkan atau mewakili teman-temannya dalam presentasi LKPD pertama. Untuk LKPD yang kedua, itu kepada kelompok 2, nah, bisa dipresentasikan dan suaranya mohon lebih keras ya. Oke, siapa yang mewakili kelompok 2? Gading? Ya. Gading bisa buka mic-nya sekarang dan memulai presentasi. Yang ini atau yang ini, Pak? Yang sama yang dipegang Dewayu tadi. Kemana tuh ya? LKPD. Nah, cari judulnya LKPD. Depannya. Yang warna. Ya. Cari yang IPA. Yang LKPD kedua. Yang center itu Gading. Ya, silakan. Bersama dengan teman kelompok melalui web, kenali setiap bagian komponen tersebut. Diskusikan, kemudian tuliskan dalam tabel berikut berserta fungsinya. Nomor 1, nama komponen. Kabel. Fungsi komponen untuk mengeluarkan fungsi listrik. 2, lampu. Untuk menerangkan suatu ruangan. 3, baterai. Fungsi komponen untuk menyeimbangkan supaya lampu bisa menyala. Menyambungkan. 4, fitting untuk menjaga supaya lampu tidak jatuh. Sudah? Sudah. Baik, sekarang coba Gading tunjukkan gambar rencana rangkaian listriknya. Kan disuruh menggambar di belakangnya itu. Tunjukkan ke teman-temannya. Nah, kelompok Gading buat untuk rangkaian listrik. Tunjukkan ke layar. Iya. Bagus. Ya, tepuk tangan buat Gading. Sudah mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Nah, sekarang kita kembali melihat LKPD. Nah, kepada kelompok 1, Gading bisa matikan mic-nya dulu. Baik anak-anak. Nah, tadi sudah dipaparkan oleh masing-masing perwakilannya. Kelompok 1 diwakili oleh Dewayu dan kelompok 2 tadi diwakili oleh Gading. Nah, sekarang Pak Guru ingin melihat hasil dari pembuatan rangkaian listrik. Apakah rangkaian listriknya menyala atau tidak. Nah, itu bisa kan sudah dibuat dengan kelompoknya. Perlihatkan ke layar. Apakah Ada, Pak. siapa yang bawa rangkaian listriknya? Ada. Desa, Pak, desa. Ya, Desa. Oke, Desa. Sekarang bisa perlihatkan. Nah, perlihatkan ke teman-temannya rangkaian listrik yang sudah dibuat dan tolong nyalakan lampunya. Nyalakan lampunya. Lalu diperlihatkan ya. Apakah berhasil menyala seperti itu? Nyalakan. Tunjukkan bahwa lampunya menyala. Ya, pelan-pelan ya. Masih ada waktu. Sambungkan dulu. Itu saklarnya. Siapa kelompoknya? Siapa kelompoknya ini? Bantu temannya. Kasih tahu. Oke, Dede. Sudah menyala? Iya, bagus. Sudah menyala, tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Berarti kelompok 1 ini berhasil. Dan nanti nilai praktikumnya Pak Guru akan share di grup ya. Kelompok 1 sudah berhasil menyala. Nah, kepada kelompok 1 Pak Guru berikan 2 jempol ya. Sekarang kelompok 2.
sama. Kelompok 2 harus memperlihatkan hasil rangkaian listriknya dan harus sudah berhasil menyala. Seperti itu. Siapa yang akan mewakili ini? Gading ya? Oke, Gading bisa perlihatkan apakah lampunya menyala seperti itu? Iya. Belum? Oke. Menyala anak-anak ya? Menyala? Coba diperlihatkan lagi sekali. Belum kelihatan lampunya. Lampunya. Fokus ke lampunya. Lihatkan ke lampunya. Mana lampunya ini? Belum dilihat ini. Suruh bantu orang tuanya mungkin ya. Iya. Bagus. Sudah menyala juga ya. Kelompok 1 tepuk tangan. Kelompok 2. Iya, kelompok 2. Nah, Pak Guru berikan juga 2 jempol kepada kelompok 2 karena sudah berhasil membuat rangkaian listrik seri. Bagus sekali anak-anak ya. Anak-anak sudah berhasil membuat seperti itu. Nah, menghasilkan karya. Nah, nanti ketika sudah bisa belajar tatap muka, nanti hasil rangkaian listriknya akan bawa ke sekolah, nanti Pak Guru akan pajang di lemari sekolah, seperti itu ya. Jadi nanti bisa dilihat oleh teman-temannya, oleh adik-adik kelasnya, bahwa anak-anak kelas 6 sudah membuat 1 buah karya, seperti itu. Nah, bagus anak-anak. Sekarang Pak Guru ingin mengajak kalian untuk mengomentari, atau jika ada berbeda pendapat seperti itu dari pemaparan tadi hasil diskusi kelompok lain. Nah, misalnya kelompok 1 bisa mengomentari hasil diskusi dari kelompok 2 seperti itu. Nah, di sini siapa yang ingin memberikan pendapat lain seperti itu? Tadi kelompok 1 kan membahas bahasa Indonesia. Apakah kelompok 2 mempunyai pendapat lain? Tidak? Apakah rangkaian listrik dari Pak Guru ingin menilai kelompok 1 dulu ya? Dan kelompok 2 yang menilai. Apakah rangkaian listrik yang dibuat oleh kelompok 1 sudah bagus? Kelompok 2, komentari. Bagus. Bagus, bagus. Sudah bagus. Bagus, bagus. Sudah berhasil menyala ya? Iya. Sekarang kelompok 2. Kelompok 1 yang mengomentari. Apakah rangkaian listrik kelompok 2 sudah dirangkai dengan baik? Bagus, Pak. Bagus, Pak. Bagus, Pak. Tadi apakah sudah menyala lampunya? Apakah tadi kelompok 2 sudah menyala lampunya? Sudah ya, sudah. Ya, bagus. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah kita lewati dengan baik seperti itu. Nah, dari pagi kita melakukan pikon, terus kita melakukan banyak kegiatan seperti itu anak-anak ya. Nah, sekarang Pak Guru ingin bertanya kepada anak-anak sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Sekarang yang bisa angkat tangannya ya. Dari tadi kita mempelajari apa saja yang kita pelajari dari tadi. Angkat tangannya. Ini nanti Pak Guru kasih nilai. Anggreni. Tentang listrik. Oke, 1 tentang listrik. Bagus. Yang kedua tentang apa? Dede. Tentang lamtar. Tentang apa? Senter. Center. Bagus. 3, Windri. Tentang rangkaian seri. Rangkaian seri. Bagus. Siapa lagi ini? Ada Gading. Perpindahan arus listrik. Perpindahan arus listrik. Nah, bahasa Indonesianya tadi kita pelajari teks apa? Yuk, siapa yang masih ingat? Angkat tangannya. Ayo. Di sini ada Windri lagi. Listrik mengubah wajah dunia. Oke. Listrik mengubah wajah dunia. Apa nama jenis teksnya itu? Ayo, siapa yang masih ingat? Masih. Eksplanasi. Ya, hari ini kita sudah mempelajari tema 3, subtema 2,
pada pembelajaran 3. Itu yang pertama itu kita mempelajari tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah teks yang di dalamnya ada proses ya, terjadinya sebuah sesuatu, baik itu alam atau sosial. Dan kita juga mempelajari tentang komponen-komponen listrik anak-anak. Nah, tadi kita mempelajari baterai, lampu, saklar, dan ada kabel seperti itu komponen-komponennya. Serta yang terakhir kita sudah mempelajari tentang rangkaian listrik seri. Nah, rangkaian listrik seri itulah rangkaian listrik yang lampunya dibuat berjejer melalui satu arus. Nah, tapi kelemahannya itu boros daya. Seperti itu ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, anak-anak sudah membantu Pak Guru tadi dan sudah mengingat pembelajaran kita hari ini. Nah, Pak Guru ingin bertanya, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Apakah pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kalian? Bermanfaat. Iya, kalau bermanfaat dan menyenangkan, Pak Guru pengen lihat, coba mana senyum manisnya. Nah, ya, walaupun kita bertemu secara virtual anak-anak, jadi kalian harus tetap semangat dan gembira ya. Nah, kita masih menunggu pemerintah nanti mengizinkan kita belajar tatap muka. Nah, tapi sementara waktu kita masih pembelajarannya lewat daring tersebut. Daring dulu ya. Nah, anak-anak, sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran, Pak Guru mau mengajak kalian untuk bernyanyi. Ya, bernyanyi lagu Melali ke Nusa Dua. Ya, tunggu ya, Pak Guru puterin dulu sebentar. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kita bernyanyi bersama-sama. Kak, udah main.
ya. Nah, penyanyiannya cukup. Sekarang pembelajaran kita hari ini sudah selesai anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, karena tadi di awal kita sudah mengawali dengan doa, kita akan tutupnya juga dengan doa. Tapi tidak lupa, Pak Guru akan mengirimkan soal seperti itu ya, soal evaluasi pembelajaran kita hari ini di grup WhatsApp. Hari ini Pak Guru akan langsung kirim soalnya. Nanti anak-anak kerjakan soalnya seperti pada waktu setiap pembelajaran kita minggu lalu. Nanti itu di print seperti itu, lalu dikerjakan. Pak Guru minta itu dikumpul hari Sabtu, ya, waktunya panjang, ya, hari Sabtu. Yuda matikan dulu mic-nya. Nah, ya. Nah, Pak Guru ulang karena tadi ada suara dari Yuda. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Pak Guru akan membagikan soal evaluasi nanti di grup WhatsApp seperti itu. Jadi hari Sabtu anak-anak mengumpulnya ya ke sekolah. Ya bisa dititip sama guru piket saat itu atau nanti kalau pas Bapak Guru ada di sekolah bisa langsung store sama Pak Guru ya. Nanti soalnya akan dibagikan di grup WhatsApp. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Ketua kelas bisa memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Anggreni bisa bantu Bapak ya. Sebelum kita menutup pelajaran ini, mari kita berdoa menurut percaya agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Dan nanti akan ada soal evaluasi, selamat mengerjakan itu. Pak Guru tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Dadah.